warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya atas nama Kepala Desa Labuan Sarumbone, perkenalkan nama saya Irfan. Pada hari ini di bulan September saya ini sudah menjabat di tahun terakhir. Sisa masa jabatan saya itu kurang lebih 4 bulan sampai Desember. Alhamdulillah sampai hari ini kami Desa Labuan Sarumbone telah melaksanakan program-program yang tahun ini diprioritaskan adalah ditujukan ke COVID. Di COVID ini ada berbagai macam penyaluran pemanfaatan anggaran, yaitu selain BLT ada penganggaran pengadaan pos COVID kami sudah lakukan, kemudian pembagian masker, penyemprotan. Selain itu yang paling penting dana bantuan langsung tunai sudah kami salurkan di tahap pertama itu sebanyak 5 bulan. Masuk di tahap kedua juga 5 bulan, tapi sampai hari ini kami masih menyalurkan 3 bulan di tahap 2, yaitu mulai dari Juni, Juli sampai Agustus. Nah, sampai detik ini kami masih menunggu sisa tahap 2. Kemungkinan 1-2 hari sudah bisa ditarik oleh bendahara desa untuk kami salurkan 2 bulan, yakni September dan Oktober. Itu untuk tahap 2 di tahun 2021. Untuk jumlah penerima BLT itu berjumlah 69 orang. 69 orang ini, jadi di tahap 2 kemarin kami 1 kali menyalurkan sesuai regulasi peraturan yang ada, 1 kali menyalurkan yang 3 bulan, Juni, Juli dan Agustus. Kenapa 1 kali disalurkan? Karena kita menghindari banyaknya kerumunan dan pemanggilan masyarakat penerima BLT itu berulang-ulang terkumpul. Jadi kami juga menerima petunjuk dari pendamping kabupaten bahwa penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat penerima bisa disalurkan 1 kali 3 bulan. Nah, makanya kami lakukan kemarin, tetapi laporannya tetap kita buat terpisah karena tidak boleh dibuat 1 kali melaporkan 3 bulan diterima, seperti itu. Kemudian adapun penyaluran kemarin kami sedikit mengalami keterlambatan dalam pencairan dana desa maupun ADD. Keterlambatan itu bukan karena faktor pandemi, sehingga waktu-waktu dari setiap OPD yang kami kunjungi itu terbatas. OPD di kabupaten itu waktu mereka itu terbatas, sehingga keterlambatan itu kami tidak sengaja. Tapi seperti itulah kami sebagai manusia biasa. Namun hal-hal upaya kami untuk melakukan percepatan pencairan anggaran, alhamdulillah kemarin sudah terrealisasi. Nah, insya Allah kita sedang menunggu realisasi 2 bulan di tahap 2 untuk penyaluran dana bantuan langsung tunai ini. Kemudian keterlambatan ini juga dipicu oleh banyaknya kelengkapan administrasi bagi penerima BLT yang kami harus lengkapi. Karena mengapa? Tujuan pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai ini adalah tepat sasaran. Jadi kami juga harus memastikan masyarakat kami yang mendapatkan bantuan langsung tunai ini benar-benar masyarakat yang memang kapasitasnya sesuai aturan untuk dikenakan bantuan langsung tunai. Jadi mungkin penyampaian kami kali ini seperti itu, tetapi yang terakhir harapan kami tentunya pemerintah pusat sangat peduli dengan dampak pandemi ini. Sampai hari ini kami Labuan Sarumbone ini masih tetap menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu
melakukan dan menjaga prokes, dan sampai detik ini kami juga menghimbau agar pelaksanaan momen hajatan supaya dilakukan secara sederhana saja, baik itu hajatan ada kedukaan. Jadi kami memperingatkan kepada masyarakat agar dilakukan perkumpulan itu, kerumunan itu tidak seperti biasa. Hajatan pernikahan juga kami meniadakan resepsi pernikahan, baik itu di siang hari maupun pada malam hari, tapi akad nikahnya tetap jalan. Kemudian harapan kami yang terakhir supaya pemerintah pusat dapat memastikan bahwa sampai detik ini kami Desa Labuan Salubon ini termasuk desa yang masih bermasalah bagi 1-2 orang penerima bantuan langsung atau bantuan sosial tunai yang mereka yang mendapatkan melalui kantor pos. Jadi ada nama-nama yang sampai detik ini kami belum bisa menjelaskan secara terperinci bagi mereka supaya mereka puas, tetapi kalau manakala mereka ini masih diberikan kesempatan untuk menerima, ini mohon pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial ini cepat dibenahi supaya mereka ini mendapatkan hak kembali, atau memang penjelasannya memang sudah tidak layak, seperti itu harapan kami. Kembali saya selaku Kepala Desa Labuan Salubon menginformasikan data masyarakat kami yang sampai hari ini masih menerima bantuan dari pemerintah, yaitu di aspek kemarin selain mereka menerima bantuan sosial tunai yang disalurkan melalui kantor pos, itu jumlahnya 132. Ini untuk penerima bantuan sosial tunai yang disalurkan oleh kantor pos. Kemudian selain mereka menerima dana tunai kemarin, berselang 3 hari kemudian mereka juga dapat menerima disalurkannya beras bantuan. Itu kalau tidak salah per keluarga kemarin, per satu keluarga menerima 10 kilo beras bantuan. Ini jumlahnya mereka yang menerima beras ini dengan jumlah penerima BST itu sebanyak 132 orang. Kemudian ada juga beras bagi mereka yang penerima program Keluarga Harapan, juga disalurkan beras bantuan dari Dinas Sosial. Jadi kemarin kami menerima informasi ini, mereka menerima beras ini melalui pendamping Dinas Sosial. Pendamping Dinas Sosial kalau tidak salah namanya Ibu Lince, jadi menginformasikan kepada kami bahwa penerima BST ini akan menyusul juga beras bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Donggala. Kemudian PKH juga sebanyak 139 orang juga mendapatkan beras sebanyak 10 kilo per satu keluarga. Kemudian penerima beras yang lain ada juga. Ini namanya BPNT, bantuan pangan non tunai. Ini sebanyak 15 orang. Sebanyak 15 orang non PKH. Ini non PKH 15 orang ini. Jadi mereka ini menerima beras setiap bulannya juga. Kemarin 10 kilo. Di bulan-bulan yang lain kami masih menunggu laporan, tetapi setiap bulannya kami mendapatkan informasi mereka menerima beras. Kemudian ada juga yang lain-lain, minyak goreng, telur, beserta yang lain-lain. Begitu juga PKH ini. Tapi kalau kemarin kami menyalurkan beras ini menindaklanjuti penyaluran beras ini dari pendamping PKH. Ini kemarin mereka meminta kesediaan kami untuk menerima beras ini di kantor desa. Sebelum-sebelumnya mereka tidak, karena ini mereka banyaknya beras yang turun, jadi mereka meminta bantuan kepada pemerintah desa
untuk membantu mereka agar beras ini tersalurkan. Jadi sekali lagi saya sebutkan, untuk bantuan BST itu bantuan sosial tunai, mereka selain mendapatkan dana di kantor pos kemarin dari Kementerian Sosial, mereka juga mendapatkan bantuan beras 10 kilo dari Dinas Sosial Kabupaten Donggala plus PKH sebanyak 139 orang, dan juga menerima beras kemarin kami salurkan. Kemudian BPNT setelah beberapa hari kemudian, beras yang kami salurkan untuk mereka penerima bantuan sosial tunai dan PKH, beberapa hari kemudian bantuan pangan non tunai yang sebanyak 15 orang ini juga tiba di sini, kami juga salurkan. Alhamdulillah, semua mereka yang mendapatkan itu kami sedikit pun tidak mengurangi hak-hak mereka, mana yang kapasitas dari dinas itu yang kami serahkan. Jadi seperti itu penjelasan dari kami mengenai bantuan-bantuan yang sudah terlaksana sampai hari ini kepada kami pemerintah Desa Rabuan Salomoni. Kira cukup dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.